Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami lanjutkan kembali tema yang berjudul ternyata bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang di-Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dari sudut pandang hakikatnya seluruh manusia diperjalankan oleh Allah. Seluruh manusia di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran itu semua adalah gambaran atau kiasan bahwa sebenarnya semua kejadian-kejadian itu sudah ada di dalam masing-masing perjalanan manusia. Jadi Al-Quran itu penuh dengan kiasan, penuh dengan filosofi. Sangat indahnya Al-Quran itu. Kami lanjutkan kembali bukti bahwa ternyata seluruh manusia itu juga diperjalankan oleh Allah. Seluruh manusia itu juga di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Mari kita lanjutkan keterangannya. Sudah kami paparkan di episode yang lalu bahwa hakikat dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, perjalanan malam, perjalanan yang gelap, yakni perjalanan ketika manusia tidak menyadarinya, ketika manusia tidak mengetahuinya, ketika manusia belum ada, ketika manusia belum wujud dan bisa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah yang dimaksud malamnya hari. Itulah yang dimaksud gelapnya hari, ketika manusia sudah tak wujud lagi, ketika manusia masih gaib, yang ada hanya Allah. Jadi paslah ayat-ayat Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Jadi semua peristiwa itu hakikatnya ya yang maha sucilah
yang memperjalankan. Ya Allah lah yang memperjalankan. Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang mencukupinya. Allah lah yang membekalinya. Allah lah yang mengasihi sayangi cikal bakal perjalanan badan ini sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah perjalanan malam, itulah perjalanan Isra yang digambarkan di dalam syariat perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa yang diberkahi. Setelah sampai kepada Masjidil Aqsa sudah ditunggu-tunggu oleh para nabi, ditunggu-tunggu oleh para rasul, ditunggu-tunggu oleh para malaikat untuk berjamaah. Ini maknanya bayi yang terlahir itu berjamaah, berkumpul dengan kedua orang tuanya. Bayi yang baru lahir itu berkumpul dengan sanak saudara-saudaranya. Inilah makna hakikatnya. Jadi gambaran-gambaran yang di syariat itu sudah ada, sudah terjadi, sudah ada pada filmnya. Karena berita di syariat itu adalah aplikasi pancaran nurullah yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Ketika sudah berjamaah sang bayi ini, maka diceritakan Nabi Muhammad di bawah naik ke atas. Ditunjukkanlah surga dan neraka. Nah, inilah waktunya surga dan neraka ini. Jadi ketika manusia masih bayi tinggal di dalam surga. Ketika bayi terlahir hingga sampai detik-detik akil balik tiba, tinggalnya di dalam surga penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Owe, makanan datang. Owe, minuman datang. Owe, dimandikan dan dibersihkan. Itulah sang bayi. Tinggal owe datang semua. Itulah maknanya hakikat surga di sisi Allah. Apakah hakikat surga di sisi Allah itu? Ketika diri manusia kita tidak ada. Ketika kewujudan manusia kita belum ada. Ketika kehidupan kita belum teraku-akui sebagai hidup dan badan milik kita. Itulah hakikat surga. Itulah hakikat ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah maha besarnya Allah. Disitulah maha sucinya Allah mencukupi, memelihara bayi kita selama ini. Karena Allah lah yang mengurusi semuanya. Kelihatannya orang tua yang mengurusi kita. Coba kita perhatikan, coba kita hayati, coba kita renungkan. Bila tak ada hidup pada kedua orang tua kita, apakah ada kasih dan sayang? Apakah ada penjagaan? Apakah ada pemeliharaan? Apakah ada ini dan ada itu? Jadi Allah lah, jadi hiduplah yang memelihara seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ditunjuki surga dan ditunjuki neraka. Apa hakikat neraka itu? Sedang syariat neraka itu terjadinya nanti. Bahan bakarnya ya
apa yang kita gambar-gambarkan, apa yang kita bayang-bayangkan selama ini serba dohiriah. Jadi surga pun kita bayang-bayangkan secara dohiriahnya, secara syariatnya. Karena memang neraka dan surga di sisi Allah itu tak ada yang pernah tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bayi beranjak membesar, beranjak umurnya, beranjak bertambah berat tubuhnya, hingga sampai sekitar umur 5 tahun, datanglah masa-masa kejahiliaan. Datanglah masa-masa ketika Adam memakan buah khuldi. Adam itu apa? Tidak ada memakan buah khuldi, memakan buah-buah yang terlarang. Karena Allah sudah berpesan kepada Adam, wahai Adam, jangan kau dekati kayu itu. Pohon itu. Apa kayu? Pohon itu hayyun. Pohon bentuk zahirnya hayyun, hidup yang ada di dalam pohon itu. Dikatakan sebagai buah khuldi. Jadi ketika Adam makan buah khuldi, jadi ketika kita masih belum bisa, ketika saat bayi terlahir hingga detik-detik akil balik, belum bisa mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini diri kita. Selama ini kan kita tidak tahu apa-apa. Taunya kita apa-apa dan siapa-siapa saat beranjak ketika datang detik-detik akil balik tiba. Ketika sekitar usia TK kita mulai ingat perjalanan-perjalanan sejarah-sejarah kita sendiri. Jadi ketika saat akil balik tiba, itulah kita semua manusia memakan buah yang terlarang, memakan pohon yang terlarang. Hayyun, kayu yang terlarang. Apa maknanya? Jadi diceritakan di syariat itu berbentuk buah-buahan. Dibayang-bayangkan buah-buahan. Karena memang di syariat itu penuh dengan kiasan-kiasan. Penuh dengan hayalan-hayalan manusia. Penuh dengan bayangan-bayangan manusia. Akan tetapi yang dimaksud kayu khuldi, pohon khuldi itu adalah ketika setan membujuk Adam, makanlah buah khuldi itu agar kamu hidup kekal di dalam surga ini. Itulah godaan-godaan iblis dan setan yang ada di dalam hati kita selama ini. Jadi ketika saat akil balik tiba, teraku-akuilah bahwa hidup ini milik kita. Mulai teraku-akuilah bahwa badan ini milik kita. Dan ketika hidup dan badan ini sudah teraku-akui, badan dan hidup milik kita, maka ketika itu kitalah yang mengambil alih posisi kerajaan Allah. Yang kita ambil selama ini kekuasaan Allah. Yang kita ambil selama ini wujudullah, badan-badan bukti kewujudan Allah ini diambil dan diaku-akui sebagai wujud manusianya. Kehendak sudah diambil oleh kehendak kemanusiaannya selama ini. Inilah yang dimaksud
pohon terlarang itu, buah terlarang itu. Ketika datang detik-detik akil balik itulah datanglah masa-masa kekufuran, datanglah masa-masa kejahiliaan hati kita kepada Allah sebagai Tuhan pencipta diri kita. Setelah detik-detik akil balik itulah bukan Allah lagi sebagai pencipta di hati kita, akan tetapi kitalah yang merajai hidup dan badan ini, sehingga kitalah selama ini yang merasa menjadi pencipta-pencipta apa yang ada di dalam kehidupan dan badan kita ini. Jalan kita cipta sendiri, duduk kita cipta sendiri, bekerja kita cipta sendiri, sholat kita cipta sendiri, ibadah kita cipta sendiri, memasak kita cipta sendiri. Maka semuanya diakui sebagai ciptaan manusianya. Inilah tanda-tanda akibat manusia memakan buah yang terlarang. Akibat manusia memakan buah khuldi. Akibat Adam yang tiada merasa ada. Jadi Adam itu tiada. Setelah memakan buah-buah yang terlarang, maka Adam merasa dirinya wujud. Tidak ada merasa ada, ya diri kita ini. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diperlihatkan neraka oleh Allah, maka inilah lambang neraka itu. Ketika kita beranjak detik-detik akil balik tiba, itulah masa-masa awal kita singgah di dalam neraka. Kata pembahasan syariat, neraka itu nanti. Karena dibayang-bayangkan neraka itu siksaan tentang siksaannya badan. Jadi ilustrasinya seolah-olah badan-badanlah yang disiksa. Akan tetapi neraka di sisi Allah itu adalah siksaannya hati, panasnya hati, berkumpul dengan fahsya wal mungkar, berkumpul dengan sifat kesombongan, berkumpul dengan sifat tamak, riya, ujub, iri, dengki, hasud, dan sebagainya. Itulah benih-benih api neraka yang ada di dalam hati kita di sisi Allah. Karena apa? Karena selama ini kita tidak mentuhankan Allah, akan tetapi kita selama ini telah mentuhankan diri kita sendiri akibat dari makan buah yang terlarang, akibat makan dari pohon yang terlarang itu. Jadi saat detik-detik akil baliglah manusia singgah masuk ke dalam neraka yang berbahan bakarnya di dalam Al-Quran diabadikan bahwa bahan bakar nerakaku di sisi Allah itu adalah dari badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Ketika Adam sudah memakan buah khuldi, itu tanda kerasnya hatinya. Jadi neraka sudah
kita masuki selama ini. Kita diperbudak mencari dunia, diperbudak dengan masalah-masalah, diperbudak dengan kebutuhan-kebutuhan, diperbudak dengan cita-cita, diperbudak dengan keinginan-keinginan. Itulah bahan bakarnya neraka yang memanaskan hati. Jadi panasnya api neraka bukan panasnya seperti api-api yang di dunia ini, api-api yang di luar ini. Akan tetapi panasnya api neraka itu terjadi ada di dalam masing-masing diri manusia. Bila panasnya hati itu kan panjang. Kadang kita benci sama orang, ketika kita bertemu kita sakit hati. Bahkan sakit hati ini terbawa meskipun orangnya sudah tak wujud lagi. Meskipun orangnya sudah pergi, tapi sakit hati ini terlalu membara-membara. Membara-bara hingga menyiksa batin kita. Inilah tanda-tanda neraka yang selama ini belum kita sadari, yang berbahan bakar badan-badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi inilah yang ditunjuki, neraka yang ditunjuki oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum Mi'raj, perjalanan Mi'raj. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditunjuki di dalam neraka orang yang disiksa-siksa, orang yang diazab-azab sampai ada yang bunuh diri saking beratnya masalahnya, ada yang menjadi rampok karena sangat beratnya kebutuhannya hingga disiksa batinnya. Jadi hati yang tidak bertuhan itulah siksa. Jadi hati yang tak bertuhan itulah azab. Karena singgasana hatinya selama ini sudah diambil alih oleh makhluknya yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa sebagai pencipta dan yang merasa sebagai penguasanya hati. Jadi inilah perjalanan cikal bakal Isra Mi'rajnya seluruh manusia yang sudah dikiaskan di dalam syariat perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi. Semoga saya dan semoga kita semua bisa memahami paparan-paparan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di episode yang mendatang tentang perjalanan hakikat Isra Mi'raj itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.